Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahumullah wa dan naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faqala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pada pembahasan pertemuan kali ini adalah tentang syarat-syarat sahnya sholat. Jadi tentang sholat. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutis sihhatis sholati. Faslun menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Wa yustaratu li sihhatis sholati ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin aw ijtihadin. Disyaratkan sahnya sholat yaitu mengetahui masuknya waktu dengan yakin, ya, dengan yakin artinya dengan pasti, ya, dengan yakin itu pasti bahwa itu sudah masuk waktunya sholat. Sekarang fa'in sholat ma'asyaki. Sekarang kalau ada orang sholat mamang, apakah ini sudah masuk atau belum? Dia masih mamang, maka orang yang mamang tersebut lam tasihah sholatuhu, maka sholatnya tidak sah, ya. Jadi syaratnya sholat, ya, sebelum sholat, ya, sebelum menginjak sholat harus tahu waktunya sudah masuk atau belum, ya. Itu pun harus dengan yakinin, ya, sudah masuk dengan yakin. Tapi kalau belum masuk waktu sholat dengan yakin, maka tidak sah sholatnya. Jadi harus yakin. Selanjutnya adalah wa yustaratu aidon ma'rifatul kiblati, harus mengetahui kiblatnya. Jadi sebelum sholat harus mengetahui kiblatnya. Kiblatnya arah mana harus diketahui dulu, ya, itu sebelum sholat. Kemudian wa yustaratu aidon satul aurati, ya, harus menutup aurat, ya, menutup aurat. Jangan sampai tidak menutup aurat baru sholat. Selanjutnya adalah syaratnya sahnya sholat harus suci dari najis, ya, najis di dalam pakaian atau di tempatnya, di badannya harus suci. Kemudian selanjutnya adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, jadi sebelum sholat harus tahu ini saya punya hadas atau enggak. Kalau punya hadas besar, ya, maka kita harus mandi dulu, ya. Misalkan yang perempuan haid, maka ketika mau sholat ya harus mandi dulu. Atau punya hadas kecil, ya, punya hadas kecil, misalkan ngentut atau bersentuhan dengan orang lain, dengan selawan jenis, nah, maka harus wudhu dulu baru melaksanakan sholat. Mungkin itu pembahasan kali ini, ya. Saya ulangi lagi bahwa syarat sahnya sholat itu yang pertama adalah harus mengetahui masuknya waktu, ya, harus tahu waktunya masuknya, ya, dengan yakin, ya, dengan yakin. Oh, ini sudah pasti sudah masuk, sudah melihat sendiri, ya, jam-jamnya. Kalau asar jam segini, kalau zuhur jam segini, ya, itu dengan yakin. Nah, selanjutnya adalah harus mengetahui kiblatnya arah mana. Oh, ini kiblatnya yang arah sini, ya, itu harus kita cermati dulu. Kemudian harus menutupi aurat, ya, aurat, jangan sampai aurat sholat auratnya tidak diperhatikan, ya. Selanjutnya harus
suci dari najis ya, najis ning pakaian, ning awak, ning badan atau di tempat harus suci ya. Kemudian harus suci dari hadas kecil dan hadas besar ya. Hadas besar misalkan yang perempuan haid ya, yang laki-laki misalkan keluarnya mani ya, itu ketika mau sholat ya harus mandi dulu. Atau punya hadas kecil ya, hadas kecil ya, ketika mau sholat ya harus wudhu dulu. Itulah pembahasan sedikit mengenai tentang syarat-syarat sahnya sholat ya. Mungkin perlu diperhatikan sebelum kita menginjak ke sholat, harus tahu syarat apa, harus tahu syarat-syaratnya ya. Ketika nanti syarat sudah pas, sudah tepat, maka nanti menginjak ke namanya rukun sholat. Itulah mungkin pembahasan dari saya sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.